Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya, kiranya kita selalu dikuatkan, selalu berakar kuat ya di dalam Tuhan Yesus, sehingga kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tidak hanya keluarga kita, tapi orang-orang yang Tuhan izinkan untuk melalui kehidupan kita, dimanapun, di dunia kerja, di dunia pergaulan, dimanapun, kiranya kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan walaupun kita tahu daging manusia itu lemah, tapi dengan selalu berharap kepada Tuhan Yesus ya, selalu berharap penyertaan Tuhan Yesus, Roh Kudus yang selalu menyertai kita, kiranya kita dikuatkan. Kiranya kita selalu sadar tujuan kita. Kita sadar apa maksud Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya kita bisa memilih orang-orang yang kita izinkan untuk mempengaruhi hidup kita. Kita tidak boleh ya memilih orang yang bisa kenal dengan kita. Kita harus mencintai semua orang yang Tuhan ciptakan. Tapi kita juga tahu, kita juga harus bisa menjaga pergaulan kita untuk bisa melindungi diri kita, melindungi pikiran kita, melindungi psikis kita, melindungi hal-hal di dalam diri kita, karena itu kita perlukan untuk kita bisa menguatkan orang lain. Kita harus menempatkan diri kita di lingkungan yang bisa menguatkan kita, lingkungan yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan, agar kita bisa menguatkan siapapun. Kita tidak pandang suku, kita tidak pandang agama, kita tidak pandang apapun ya, karena itu semua ciptaan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita satu, tapi kita tidak bisa memaksakan kepercayaan orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah menjadi saluran berkat, bersaksi, berfirman. Selebihnya biar Roh Kudus yang bekerja, biar Bapa Tuhan Yesus yang bekerja di hati setiap orang, di pikiran, di roh, di jiwa setiap orang. Kita lakukan tugas kita. Amin. Yang kuatkan diri kita, tempatkan diri kita di orang-orang yang cinta Tuhan, takut Tuhan. Karena orang-orang cinta Tuhan, takut Tuhan pasti akan merawat orang-orang yang Tuhan titipkan di dalam hidup mereka. Sehingga saat kita ditempatkan di lingkup sosial dimanapun, kita tidak menjadi batu sandungan, tapi kita bisa menjadi saluran berkat. Amin ya. Amin. Apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita ya, yang bisa membuat kita menjadi alasan untuk menjadi batu sandungan selama di dunia, itu tidak boleh kita pakai sebagai alasan untuk kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin keadaan hidup kita tidak semudah atau senyaman orang lain, atau saat kita dibesarkan kita tidak di lingkungan seperti orang lain. Tanggung jawab kita berbeda, tidak seperti orang lain yang bisa melakukan hal lebih ringan ya, atau yang tidak memberatkan hidup mereka. Tapi kita lakukan saja menjadi tugas kita, karena kita tidak tahu apa yang mereka hadapi. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita pandang Tuhan, kita pandang tujuan kita, bertemu Tuhan Yesus. Karena apa? Paulus, Petrus, Stefanus mengalami hal yang lebih berat. Darah mereka tercurah, mereka disalib, mereka dirajam, bagaimana rasanya dilempari batu sampai meninggal. Kita pandang Tuhan, kita pandang tujuan kita bertemu Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita pandang tujuan akhir kita, bertemu Tuhan Yesus dan membawa siapapun ya
untuk bersama ke surga. Dengan cara bagaimana bersaksi, mengucapkan firman, kemudian menolong setiap orang yang kita tahu Tuhan Yesus ada di mana. Orang-orang yang terpinggirkan. Kita tahu Tuhan Yesus di mana, kita cari. Kita bantu orang-orang yang kita tahu Tuhan Yesus ada di situ. Dan lakukan bagian kita bersaksi, berfirman, selebihnya biar Roh Kudus yang bekerja. Bagian dari diri Bapa. Amin ya. Amin. Kita saling menguatkan, saling membantu, saling mendukung untuk mencapai tujuan yang sama. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ku datang di tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku sujud, ku angkat tanganku, menyembah-Mu, oh Tuhanku. Hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kita akan lanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di kitab Roma pasal yang ke-1 ayat ke-8 sampai 15. Judul perikopnya Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa supaya dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Di sini judul perikopnya Paulus ingin ke Roma. Kita tahu Paulus mengalami banyak hal. Dan Tuhan sudah mengatakan ya, di kitab Kisah Para Rasul, kuatkanlah hatimu, kamu telah bersaksi di Yerusalem, dan Tuhan mau Paulus bersaksi di Roma. Dan di sini diberi judul Paulus ingin ke Roma. Dikatakan di sini ya, pertama-tama aku ingin mengucap syukur kepada Allahku atas Yesus Kristus
atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Ini yang dikatakan Paulus untuk jemaat di Roma. Nah, dikatakan di sini juga, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Ini yang dikatakan Paulus, bahwa Allah yang kulayani dengan segenap hati, itu adalah saksi dari Paulus, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Itu yang dikatakan Paulus, bahwa Paulus selalu mengingat jemaat di Roma, dan Allah adalah saksi bagi Paulus bagaimana Paulus berdoa bagi jemaat di Roma. Dikatakan di ayat 10, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Itu yang dikatakan Paulus, bahwa Paulus berdoa kepada Allah agar diberi kesempatan untuk berkunjung ke Roma. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Ini yang dikatakan Paulus, bahwa Paulus ingin memberikan karunia rohani untuk menguatkan jemaat di Roma. Karunia rohani untuk menguatkan. Dikatakan di ayat 12, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Ini yang dikatakan Paulus. Paulus mau bersama-sama mereka. Paulus mau terhibur dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanku ataupun oleh imanku. Itu yang dikatakan Paulus. Saat melihat orang lain beriman kepada Tuhan yang dilayaninya, Paulus terhibur. Itu yang dikatakan Paulus. Saat melihat orang-orang beriman kepada Tuhan Allah kita yang dilayani Paulus, Paulus merasa terhibur. Dikatakan di ayat 13, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma mengutarakan bagaimana Paulus ingin mengunjungi mereka dan menceritakan bagaimana di doa Paulus mau berkesempatan hadir di tengah mereka untuk menguatkan iman mereka sehingga bisa terhibur oleh iman kita bersama. Itu yang dikatakan Paulus, baik oleh imanmu ataupun imanku. Iman dari Paulus. Amin ya. Seorang Paulus yang dipakai Tuhan luar biasa, yang terpenjara, yang disiksa, dirajam sampai dikira mati, diseret di luar kota. Ketika dikelilingi murid yang lain, terbangun. Bagaimana kita bayangkan? Sampai dikira mati dan dibawa keluar kota. Penjara, kapal mau terkaram, banyak hal yang dialami, tapi itu tidak melunturkan iman dari Paulus. Paulus tetap menyertai Tuhan apapun yang terjadi. Dan kiranya semangat dari Paulus, iman dari Paulus, apa yang dialami Paulus menguatkan kita semua. Apapun yang terjadi, kita pandang Tuhan, kita pandang tujuan akhir kita, yaitu bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu pada akhirnya semuanya akan kita tinggalkan.
semuanya akan terlupakan. Tetapi milik kita, yaitu Tuhan Yesus yang menunggu kita, akan menjadi milik kita selamanya. Cuma itu tujuan kita, tidak ada yang lain. Jangan biarkan keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan manusia kita menjauhkan kita dari surga. Selama di muka bumi, ini adalah kesempatan kita untuk memohon ampunan, untuk berbalik arah kepada Tuhan Yesus kita. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk kasih karunia-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk pengorbanan-Mu. Kau juru selamat kami yang benar-benar hidup. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk siapapun dari kami yang menyaksikan ini, yang mengalami sakit apapun dalam tubuh mereka Tuhan. Berikan mujizat-Mu, berikan kesembuhan-Mu, dan apapun yang dalam tubuh kami semuanya bukan daripada-Mu, Kau angkat Tuhan. Kau ambil dari tubuh kami. Dan siapapun membutuhkan pekerjaan usaha yang benar-benar daripada-Mu, beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang benar-benar daripada-Mu, pekerjaan dan usaha yang dapat membawa kami dan keluarga kami untuk mendapatkan berkat yang baik menurut Engkau Yesus. Dan kami juga berdoa untuk siapapun yang saat ini memerlukan pasangan hidup. Beri kami semuanya pasangan hidup yang takut akan Kau, cinta Kau, yang mendapat bahwa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu. Dan kami berdoa untuk kami semuanya Tuhan, yang saat ini mengalami masalah, beban berat, persoalan, berikan terobosan-terobosan, solusi-solusi yang daripada-Mu, hujan berkat, hujan mujizat, hal-hal yang baik yang benar daripada-Mu. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.